Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita boleh berjumpa kembali. Ya walaupun secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita di dalam kita beribadah mengiring Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya biar ini menjadi satu makanan rohani bagi kita, dan kita akan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan dalam menghadapi masa pandemi ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami untuk bersekutu bersama-sama. Kami percaya Tuhan urapan Allah menyertai kami, hikmat Allah menyertai kami. Urapi setiap kami semua yang menyaksikan, yang mendengar. Biar kiranya firman ini akan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah, tidak akan kembali dengan sia-sia. Segala roh-roh yang coba merintangi, menghalangi, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudusnya akan bekerja dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, beritakanlah firman. Sekali lagi, beritakanlah firman. Nah, saya akan membagi menjadi 4 bagian di dalam khotbah saya. Yang pertama, yaitu memberitakan firman adalah perintah. Sekali lagi, memberitakan firman Tuhan adalah perintah. Ya, perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, perintah dari Tuhan Yesus sendiri buat kita murid-muridnya. Puji nama Tuhan. Mari kita baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi, Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, saya menggarisbawahi kata beritakanlah Injil. Ya, diakhiri dengan kata lah. Di situ menunjukkan bahwa ini adalah benar-benar perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, buat kita murid-muridnya. Nah, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, saya sekali lagi menggarisbawahi kata beritakanlah firman. Nah, saudara, baik Yesus Kristus sendiri maupun Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa memberitakan firman Tuhan adalah perintah bagi setiap kita orang-orang yang percaya, bagi setiap kita yang mau dikatakan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Memberitakan firman Tuhan adalah perintah bagi kita. Puji nama Tuhan. Ya, yang kedua, kita harus mengikuti jejaknya. Ya, kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 1, Lukas 8 ayat 1 di sana dikatakan, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil. Sekali lagi, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Nah, sekali lagi, Yesus bukan hanya memerintahkan kepada kita. Yesus bukan hanya memberikan satu perintah kepada murid-muridnya, tetapi Yesus sekaligus juga memberikan satu contoh. Yesus memberikan satu teladan. Dia pergi ke kota-kota, dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Ini adalah satu contoh, satu teladan yang diberikan kepada kita.
satu jejak yang diberikan kepada kita, yang Tuhan tentunya ingin agar kita semua mengikuti jejak, mengikuti teladan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21, di sana dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, saudara, Rasul Petrus mengingatkan bahwa Yesus dikatakan sudah memanggil kita, memanggil untuk apa? Memberitakan Injil, mengikuti teladannya, mengikuti teladan yang diberikan oleh Kristus. Ya, diingatkan juga karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, menderita untuk kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita, dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Dia sudah memberikan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya kita adalah orang-orang yang mau taat, yang mau taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang sudah diteladankan oleh Yesus pada kita. Kita sebagai murid-muridnya, kita mau taat untuk mengikuti jejak yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu apa? Memberitakan Injil. Ya, nanti saya akan jelaskan. Kalau Yesus pada waktu itu memberitakan Injil kerajaan Allah dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ya, tetapi saudara, kita bersyukur sekarang dengan segala kemajuan teknologi, saudara, kita tidak perlu pergi ke kota-kota lain. Ya, kalau saudara bisa pergi, ya puji Tuhan. Tetapi saudara, dengan kemajuan teknologi, Injil yang kita beritakan bisa sampai ke ujung bumi di sana. Puji nama Tuhan. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, saudara, bagian yang ketiga, semua datangnya dari Tuhan. Ya, semua datangnya dari Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang ada di sekitar kita ini, apa saja yang ada di sekitar kita ini semua, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang sudah menyediakan buat kita, diberikan kepada kita sebagai umat tebusannya, sebagai umat kekasihnya, diberikan kepada kita, supaya kita dapat mengelola, supaya kita dapat melakukan, mengolah semuanya dengan sebaik-baiknya. Ya, itu yang Tuhan maksudkan. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, satu tujuan, yaitu supaya kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan satu pengampunan dosa-dosa kita, melalui kematiannya di atas kayu salib. Tetapi bukan sampai di situ saja, Dia juga memberikan segala-galanya bagi kita, umat pilihannya. Dikatakan supaya kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini berbicara bukan hanya masalah rohani, saya percaya ini juga berbicara tentang masalah-masalah jasmani, saudara. Apa yang ada di sekitar kita ini, itu adalah diciptakan untuk kita. Tadi sudah saya singgung, saudara. Kita bersyukur jikalau kita hidup di era kemajuan teknologi. Kita bersyukur kita bisa menikmati kemajuan teknologi hingga sampai saat ini, saudara. Kita tahu bagaimana sekarang ini dengan apa yang namanya gadget atau HP, ini bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan. Ini bisa kita gunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Ini bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, sehingga
mereka yang di kota-kota, mereka yang di desa-desa, mereka juga bisa mendengar apa yang kita sampaikan, berita-berita firman Tuhan yang kita sampaikan. Saudara, oleh sebab itu mari saya ingin mengingatkan kepada kita, gunakan kemajuan teknologi yang ada saat ini, ya, baik itu WhatsApp, ya, Facebook, ya, saudara gunakan semuanya untuk menjadi sarana kita memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi sarana kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya kabar keselamatan itu, supaya firman Allah itu bisa sampai kepada orang lain yang mereka belum percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita anak-anak Tuhan tidak menggunakan sarana ini, kalau kita tidak menggunakan kemajuan teknologi ini untuk pelayanan, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, maka pencuri yang akan datang, iblis yang akan datang untuk mencuri, ya, menggunakan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, menjatuhkan orang-orang percaya, supaya mereka dibunuh rohaninya, dan pada akhirnya mereka juga bisa mengalami kebinasaan. Saudara, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang hanya karena melalui gadget ini, melalui HP ini, ya, mereka bisa jatuh di dalam dosa, ya, dosa pornografi, dosa perselingkuhan, wah, macam-macam. Saudara, hati-hati saudara. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya saudara, ini akan digunakan oleh iblis kalau kita anak-anak Tuhan tidak lebih dulu pergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar keselamatan. Oh haleluya. Saudara, saya ingin bersaksi sedikit saudara. Saya setiap hari saya kirim firman Tuhan, ya, melalui status WhatsApp, ya, status WhatsApp tiap hari saya kirimkan firman Tuhan. Dan saudara, saya senang sekali saudara, saya cek, ya, saya lihat berapa orang yang sudah menyaksikan atau membaca firman Tuhan itu. Saya lihat, bisa sampai 120 orang, ya, 100 ke atas pokoknya, 120, 115, 110 orang setiap hari itu saudara. Dan dari 100 orang lebih itu saudara, saya lihat, ada kurang lebih 15 sampai 20 orang mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang belum memperoleh kepastian keselamatan, mereka yang belum memperoleh kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya saudara, di saat mereka membaca, di saat mereka mendengar firman Tuhan ini, saudara, saya percaya Roh Kudus yang akan bekerja selanjutnya. Roh Kudus yang akan berbicara di dalam hati mereka, sehingga mereka juga akan memperoleh kasih karunia Tuhan, dan mereka juga akan memperoleh keselamatan. Saudara, puji nama Tuhan. Mari kita gunakan kemajuan teknologi ini untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Ya, firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai 15 dan ayat 17. Saudara, sekali lagi Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tentunya ini maksudkan adalah Tuhan Yesus, ya. Sekali lagi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Sekali lagi, bagaimana mereka mendengar tentang Dia, tentang Yesus, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara,
Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana mereka bisa mengenal Yesus kalau mereka tidak pernah mendengar. Ya, bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya. Saudara, saya percaya sekali lagi kemajuan teknologi ini adalah untuk diberikan kepada kita anak-anak Tuhan, supaya kita gunakan sebaik-baiknya, supaya Tuhan dipermuliakan, supaya kabar baik bisa disampaikan. Saudara, mari kita akan tangkap firman Tuhan ini, saudara. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saat mereka mendengar firman Tuhan yang kita beritakan melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui YouTube maupun apapun, ya saudara, dan mereka mendengar, mereka membacanya, maka Roh Kudus akan bekerja sehingga imannya akan timbul, dan pada akhirnya mereka akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, jangan sampai kita kalah dengan iblis. Jangan sampai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita direbut oleh iblis, dicuri oleh iblis untuk membunuh dan membinasakan orang-orang percaya. Tetapi mari, saya percaya dengan pertolongan Tuhan kita akan dapat melakukan semuanya itu. Puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat, ya, saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagian yang keempat, celakalah aku, ya, celakalah aku. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Perhatikan, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, Rasul Paulus begitu mendalami akan perintah daripada Tuhan Yesus itu, ya, sehingga dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya apa? Celakalah aku jika aku tidak taat mendengar perintahnya, melakukan perintahnya. Saudara, saya berharap saudara, mari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga menjadi satu cambuk buat kita, satu dorongan buat kita untuk kita mau dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat memberitakan Injil, karena itu adalah keharusan bagiku. Ya, katakan keharusan bagiku. Jadi keharusan bagi setiap orang-orang yang percaya pada Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, apalagi anak-anak muda yang pandai ya menggunakan gadget ini, menggunakan HP, saudara. Kalau saudara tidak gunakan sebaik-baiknya, hati-hati ya, jangan sampai malah jatuh di dalam dosa pornografi atau dosa-dosa yang lain. Ya, saudara, mari kita gunakan segala media sosial itu untuk memberitakan kabar baik. Saudara dan saudara, banyak berteman ya dengan mereka yang belum memperoleh kasih karunia Tuhan. Banyak berteman dengan mereka yang belum mendapatkan satu kepastian keselamatan, supaya pada saat mereka berteman dengan saudara dan mereka akan membaca ya status saudara, postingan saudara, mereka akan membaca dan mereka akan dijamah oleh Tuhan. Saudara, bagian yang terakhir saya ingin tekankan saudara, janji-janji Tuhan itu ya yang ada di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan itu hanya akan diberikan kepada mereka, murid-muridnya yang taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sekali lagi, janji-janji Tuhan Yesus yang disediakan, ada banyak sekali janji-janji Tuhan, ya, itu disediakan dan diberikan hanya kepada mereka, murid-muridnya yang mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, bahwa memberitakan firman Tuhan adalah perintah bagi setiap kami yang sudah diselamatkan, merupakan satu keharusan bagi kami.
Firman Tuhan juga mengingatkan, Rasul Paulus mengingatkan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Saudara, biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini kita akan dibangkitkan semangat kita. Kita akan dibangkitkan kerinduan kita untuk mau taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala media sosial, kemajuan teknologi yang saat ini ada. Oh Tuhan, di mana kami juga boleh menikmatinya. Biarlah kami boleh gunakan itu untuk menjadi sarana memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan. Kami tidak mau Tuhan, iblis yang pencuri itu akan mencuri kemajuan teknologi ini Tuhan, untuk membunuh dan membinasakan anak-anak Tuhan. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih. Biar kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu disediakan bagi setiap kami, murid-murid-Mu yang mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan pengumuman pada hari ini. Yang pertama tentunya mengingatkan kepada kita semua agar terus tetap menjaga kesehatan, ya, ikuti protokol kesehatan, ya, gunakan masker, pakai masker, dan sering cuci tangan, hindari kerumunan-kerumunan, ya. Dan kemudian yang kedua, Saudara, doakan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu akan mengadakan Hari Nasional Sekolah Minggu, ya, yang nantinya akan disuting di Batu TV, ya, luar biasa. Jadi spesial untuk tahun ini Hari Nasional Sekolah Minggu akan ditayangkan di Batu TV. Jadi kita semua dapat menyaksikan juga melalui Batu TV. Mulai anak-anak sampai orang tua bisa bersama-sama menyaksikan di Batu TV. Nah, yang ketiga, gereja kita akan mengadakan baptisan air, baptisan selam di bulan November, akhir bulan November. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ya, yang anak-anaknya, cucunya belum dibaptis, silahkan daftarkan, ya, untuk dilaksanakan baptisan air, ya, baptisan selam di masa pandemi ini, ya Saudara. Jadi walaupun masa pandemi tidak menjadi penghalang untuk kita bisa melaksanakan baptisan air. Puji nama Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat. Haleluya. Amin.